Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Tegal. Kali ini kami bertiga akan melakukan praktek coaching, di mana nanti masing-masing akan bertukar peran, yaitu sebagai pengamat, sebagai coach, dan sebagai coaching. Sebelumnya saya perkenalkan dulu dari masing-masing. Yang pertama saya sendiri diajar. Di sebelah kiri saya Bapak Roji. Kemudian sebelahnya lagi Ibu Siti Baroya. Oke, mudah-mudahan apa yang kami praktekkan pada kegiatan praktek coaching ini ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Dukungan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Fauzi dan Ibu Siti Baroya. Hari ini posisi pertama adalah saya sebagai pengamat, kemudian Pak Fauzi sebagai coach dan Ibu Siti Baroya sebagai coach. Saya mengingatkan kepada Pak Fauzi selaku coach, jangan lupa kompetisi inti dari seorang coach yaitu desain, kemudian mendengarkan dengan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot. Dan jangan lupa alur dari kita, tujuan umum, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Mudah-mudahan dan lancar. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Baroya. Selamat siang Bapak Nur. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Luar biasa ya Bu ya. Iya betul ya. Tadi saya dapat WA dari Ibu ya Bu ya. Iya. Kayaknya Ibu ada sesuatu yang ingin disampaikan atau berbagi rasa dengan saya Bu ya. Iya Pak. Tadi saya WA panjenengan pengen dulu masalah Pak tentang masalah yang dihadapi di dalam kelas saya dengan murid saya Pak. Oh, berarti jangan ada suatu masalah di dalam kelas ya yang Iya. dengan ampung ya. Iya. Iya. Kalau boleh saya tahu, berarti kita kan nanti akan melakukan praktek coaching ya. Iya. Nah, tujuannya apa Bu setelah kita lakukan praktek coaching ini? Iya. Tujuannya yaitu menemukan solusi dari permasalahan saya Pak, yang dimana saya mempunyai murid yang tidak mau bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi dia kayak menutup diri, selalu sendiri, apa-apa sendiri. Di dalam kelas juga dia tidak ada temannya. Kalau istirahat juga seperti itu, tetap sendirilah gitu. Oh iya. Kira-kira masalahnya apa Ibu dari anak itu? Apa dari faktor dalam atau faktor luarnya Bu? Yang saya amati itu Pak, saya amati beberapa hari ini ya, anak tersebut sepertinya kayaknya punya rasa minder Pak. Mungkin dari faktor latar belakang keluarga kayaknya Pak. Memang iya, latar belakang keluarganya kayaknya kan kurang mampu, dari keluarga kurang mampu. Orang tuanya itu sudah berpisah juga dengan ibunya, maksudnya broken lah, keluarga broken, dimana ayahnya itu hanya seorang pencari kayu di hutan Pak. Iya, jadi kalau pagi ya pergi mencari kayu, nanti siang pulang masak-masak buat anaknya, nanti berangkat lagi mencari kayu lagi. Jadi kegiatannya seperti itu, jadi kurang perhatian juga mungkin ya di rumah. Nah akhirnya anak itu merasa minder terhadap teman-temannya, terus dari pakaian juga lusuh gitu loh Pak. Jadi kayaknya tersebut kayaknya tidak mau bergaul gitu Pak. Mungkin juga di rumah kurang diperhatikan ya Bu ya. Iya betul. Iya. Berarti si anak ini tinggalnya sama ayahnya ya? Iya atau sama bapaknya? ayahnya, iya sama ayahnya, sama kakaknya. Jadi kakaknya juga putus sekolah, terus sekarang kakaknya sudah bekerja di Jakarta ikut orang. Jadi sekarang tinggal berdua sama ayahnya saja. Iya. Kalau kita skalakan ya Bu ya. Kalau kita skalakan berarti kan Ibu sebagai orang tua di sekolah Ibu ya. Iya. Ibu sudah berada di skala berapa kalau 1 sama 10? Saya itu masih berarti sekitar 5. Iya, mengusahakan hal tersebut biar mau bergaul dengan temannya, baru
melalui pembelajaran secara klasikal, belum saya panggil secara pribadi, ya belum ada pembinaan secara pribadi. Memang kalau pembelajaran secara umum ini sudah saya praktekkan melalui nasihat-nasihat secara umum gitu. Maksudnya biar anak itu tidak terasa ditujukan gitu loh. Saya itu seperti ini tidak, tapi secara klasikal, tapi kok belum ada ini perubahannya. Iya, belum ada ini yang terlalu mencolok itu, masih tetap menyendiri gitu. Dalam kelas juga sendiri gitu, duduknya sendiri, tidak mau sama temannya gitu. Yang ibu harapkan nanti ibu berada di skala berapa bu setelah percakapan kita? Kepengennya saya skala 10 lah Pak. Ya Bisa ideal, ya, gitu ya. semangat itu ya. Ideal, Iya. ya dia bisa bergaul dengan temannya, ya. Terus dia baik di sekolah maupun di rumah dia bisa bergaul lah, apalagi manusia kan makhluk sosial Pak gitu, harus bisa. Iya. Rencana ibu ke depannya terhadap si anak ini apa bu rencananya? Rencananya saya kepengen melakukan pembinaan anak tersebut. Saya panggil ya pendekatan lah Pak, dari hati ke hati. Mungkin saya akan memanggil anak tersebut di jam-jam tertentu ya. Kita ibaratnya mau saya tanyakan tentang masalah yang sedang dia hadapi, kenapa sampai dia suka menyendirilah, menutup diri untuk berteman dengan temannya begitu. Mungkin dari situ nanti saya akan mengambil langkah yang kedua, yaitu memanggil beberapa teman-temannya untuk bisa ya bergaul dengan dia, untuk mengajaklah, minimal mengajak berbicara dengan dia, terus mungkin mengajak beli jajan bareng lah Pak gitu, kalau istirahat gitu. Iya, paling sederhana sehingga dia tidak merasa sendiri Pak gitu. Terus nanti makan jajan duduk bareng-bareng sambil bicara gitu. Intinya ya pengennya saya dia mulai terbuka dengan teman-temannya, dan teman-temannya juga respect gitu. Setiap pencerahan pasti ada hambatan-hambatan ya bu ya? Iya. Hambatannya apa ya bu kalau ibu melakukan aksi tersebut bu? Hambatannya kayaknya mungkin di ini Pak, di teman-temannya mungkin, karena teman-temannya juga tidak mau ini, kayaknya teman-temannya juga menjauhi karena mungkin ya seperti itu. Mungkin nanti dengan pembinaan atau pendekatan terhadap anak tersebut, mungkin teman-temannya saya berikan wawasan ini, saya nasihati, mungkin akan mau gitu Pak. Iya. Berarti ibu punya komitmen untuk depannya bu ya? Iya. Komitmennya apa bu untuk si anak? Komitmennya saya akan mendampingi anak tersebut, ya, sampai anak tersebut itu mau bersosialisasi, mau membuka diri agar bisa berteman, agar bisa bersosialisasi dengan lingkungannya. Gitu. Iya. Ini berjalan lancar ya bu ya? Apa yang direncanakan ya bu ya? Nah, kapan ibu akan mulai melakukan aksi tersebut? Saya akan melaksanakan secepatnya Pak. Mungkin ya minggu depan lah saya akan mencari waktu yang tepat untuk anak tersebut bisa berbicara dengan santai gitu. Mungkin pas waktu pulang sekolah atau apa ya? Iya, saya panggil untuk ya pengunjuk rasa lah dengan anak tersebut, biar mau mengungkapkan perasaannya gitu Pak. Mulia sekali ya ibu ya, mau menangani kasus anak yang mungkin cover ya bisa. Dari obrolan hari ini apa yang ibu rasakan? Saya itu merasa mulai ada jalan keluar Pak. Iya, alhamdulillah mulai ada jalan keluar. Solusinya sudah saya dapatkan, walaupun obrolan cuma sebentar ya Pak, tapi saya dapat penguatan dari obrolan ini dan bisa menemukan jalan untuk murid saya tersebut. Terima kasih Bu ya atas waktunya mau melakukan praktek coaching dengan saya Bu ya. Mudah-mudahan ini berjalan lancar dan saya tunggu kabar berikutnya Bu. Ya, jangan lupa WA ke telepon saya Bu ya. Kami sudah menemukan solusi dan sukses dari aksi tersebut. Amin.
Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Rosi dan Ibu Siti. Ya, secara keseluruhan sudah cukup bagus ya, sudah ada desain, sudah sudah mengenal secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan dari penentukan juga lumayan bagus, dipertahankan untuk pakai coaching sesungguhnya sih. Oke, ini cukup sekian dari saya dan kita bertiga untuk posisi saya sebagai coach, Bu sebagai coach dan sebagai saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya Pak, di mana saya sebagai pengamat, Pak Budi sebagai coach, dan Pak Rozi sebagai coaching. Nah, Pak Budi sudah siap menjadi coach? Insyaallah. Pak Rozi siap. Nah, ya. Saya ingatkan Pak Budi dalam coaching itu siapkan ini ya, kompetensi intinya ya dari alur ceritanya, yaitu present ya, sama mendengarkan aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaan-pertanyaan yang pokok. Oke, sudah siap? Ya, silakan Pak Budi dan Pak Fahrul melaksanakan praktek coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol bareng. Saya terima kasih Pak Budi. Saya terima kasih. Oke Pak Rosi, apa nih yang mau kita obrolkan untuk kali ini? Ini Pak, saya kan berarti sudah 13 tahun. 13 tahun untuk program Lama sekali ya. Tugas saya harusnya sebagai guru ya. Tapi saya diberi tugas tambahan sebagai seorang bendahara pos. Itu sangat menyita waktu dan pikiran saya, yang akhirnya mengorbankan tugas saya sebagai guru. Jadi tujuannya apa nih Pak Rosi dari obrolan kita kali ini? Saya ingin mencari solusi supaya apa yang selama ini saya rasakan selama kuliah itu ada keringanan Pak, ya, sehingga minimal ya tugas saya tidak terganggu secara masif gitu ya, secara maksimal gitu. Ini seperti itu. Oke, keinginan apa yang dimaksud Pak Rosi? Ini Pak, pengennya saya kan sekarang kan kalau dalam pengadilan pos itu ada dua ya, yang secara online lewat aplikasi AKAS, dan yang kedua kan secara pelaporan SPJ-nya. Nah, saya ingin ada berbagi tugas Pak, sehingga tidak menumpuk di saya semua. Semacam saya butuh tugas pendamping bendahara Pak, yang saya ingin. Oke, itu sudah pernah Anda ungkapkan nggak ke pihak atasan dalam kepala sekolah tentang permintaan keringanan Anda supaya nanti tugasnya itu dibagi dua, tidak menumpuk ke Pak Rosi? Sudah Pak, sudah beberapa kali sih. Cuman masalahnya memang kalau di bagian pengadministrasi atau di bagian akhir itu tidak instan Pak, tidak cepat. Perlu kayak semacam pembibitan dulu sekitar setahun atau berapa. Nah, kebetulan juga sekolah saya itu yang ASN itu sudah sepuh Pak. Jadi mungkin ada, tapi ini ada yang P3K Kabupaten inginnya memanfaatkan tenaga yang baru yang masih terasa. Oke, jadi Anda sudah pernah mengungkapkan pemberian kepada kepala sekolah, cuma di situ ada kendalanya teman atau rekannya bersama ASN itu sudah bisa dibilang kata itu gaptek sehingga mungkin dari pihak kepala sekolah melihat ini Pak Rosi yang kayaknya lebih handal nih, karena mungkin dianggap masih muda dan mempunyai kemampuan di atas dari teman-temannya seperti itu. Oke Pak Rosi, ini kan ada tadi Anda sudah tadi ngomong perlu adanya pembibitan. Oke, ini kan tadi ada mau pembibitan, kemudian rekan-rekan Anda yang tadi sepuh-sepuh itu dianggap oleh pihak pimpinan kurang kompeten. Itu mungkin
namanya kepala sekolah atau pimpinan. Menurut pandangannya Anda terhadap teman, itu teman dalam hal kompetensi yang seperti Anda jabat sekarang, mereka itu dinilaikan berapa? Kalau yang nyun sewu yang saya katakan sebut tadi ya Pak ya, mungkin secara skala ya berarti skala 5 Pak. Artinya dia secara ibaratnya kasarnya gaptek Pak. Jadi kurang tahu. Sedangkan sekarang kan pelaporan harus serba online. Kemudian pembelajaran juga harus lewat Sipla. Sipla juga harus secara online juga. Jadi itu saya katakan 5 karena mungkin mereka kurang kompeten ya dalam hal itu. Jadi pihak pimpinan dan Anda sepertinya sepakat ya, level tekan itu level 5. Berarti ketika nanti ada pembibitan, berarti kan yang calon yang mau dibina ini untuk mendampingi Anda itu berarti kan levelnya harus di atas dari 5 seperti itu. Nah, kira-kira langkah apa nih yang Pak Faurozi sudah pernah lakukan dalam mencari pendamping atau pembibitan ini? Ya, langkah yang sudah saya lakukan yang pertama itu saya berkoordinasi pas saja ya untuk ya dengan saya menyangkut masalah siapa nanti yang bisa saya lakukan kayak semacam pembinaan ya, supaya bisa meringankan tugas saya sebagai bendahara ya. Nah, itu memang sudah dikatakan juga memang tidak beratnya tidak seinstan itu. Nah, mungkin butuh waktu sekitar 6 bulan baru si calon pendamping bendahara itu bisa bekerja dengan mandiri. Saya sudah lakukan. Oke, melakukan pembibitan. Nah, melakukan ini juga kan sebenarnya juga nanti juga menyita waktunya Pak Faurozi juga ya. Ini sudah ditambah tugas tadi yang di luar tupoksi, kemudian nanti melakukan pembinaan atau pembibitan. Nah, strategi apa nih Pak Faurozi dalam membagi waktu dalam waktu tadi? Kan 6 bulan ya, 6 bulan pembibitan atau pembinaan kepada calon yang istilahnya mendampingi Anda itu berarti harus ada manajemen waktu ya, tugas utama sebagai pengajar, tugas sebagai bendahara dan tugas tambahan lagi untuk membina ini yang nanti akan membantu Anda itu manajemennya dari Mas. Strategi saya dalam mengatur manajemen waktu yang pertama ini Pak, mungkin sembari saya melakukan aktivitas sebagai bendahara, saya mengikutkan si yang saya beli itu di samping saya Pak. Artinya misalnya dalam yang paling mudah misalkan proses pembelanjaan kalau harus nah, saya praktek si calon pembantu bendaharanya juga sambil mempraktekkan juga. Jadi waktunya ya tidak terlalu begitu menyita. Nah kedepannya kan harapannya setelah sekali 2 kali saya lakukan pembinaan kan si calon ini sudah bisa berjalan sendiri Pak. Iya. Jadi modelnya adalah langsung praktek, ya, langsung mengerjakan yang awasan ada lagi mengerjakan laporan ini kemudian yang mau dijadikan bibit atau itu langsung di sampingnya Anda untuk mengerjakan lebih efektif. Oke, itu kira-kira kapan tuh Pak Faurozi? Cepatnya Pak kalau itu karena kan ini kebetulan baru menginjak triwulan pertama ya, belum melakukan laporan STJ juga. Nah, saya pengennya secepatnya mungkin supaya nanti ke depannya itu ada triwulan 2, 3, 4 itu saya sudah bisa lepas Pak. Sehingga saya fokus ke tupoksi saya. Minimal saya bisa pegang bendahara juga hanya di pengelolaannya saja, tapi secara pelaporan itu sudah dia menggantikan Pak. Oke, harapannya mudah-mudahan tercapai. Amin. Memang kalau kita banyak memegang perangkap jabatan memang kalau di manajemen waktunya tidak bagus kita sendirinya akan kesulitan, apalagi kalau tugas tambahnya terkadang tidak nyambung dengan tupoksi kita seperti itu. Oke Pak Faurozi ya, tadi Anda sudah menguatkan sendiri solusinya yaitu nanti pendampingan ya langsung praktek langsung dengan calon yang akan di kader atau yang mau dibibitkan. Nah, saya tunggu nanti Pak Faurozi cerita hasil dari pembibitan panjenengan seperti itu. Nah, oke Pak Faurozi, sebelum saya tutup nih obrolan kita hari ini, bagaimana perasaan Anda nih setelah ngobrol dengan saya? Saya merasa plong ya. Artinya kayak beban di hati saya selama tadi puluhan tahun itu kayak terpecahkan ya. Alhamdulillah.
setelah ngobrol dengan Bapak, saya malah ini ya Pak ya, malah merencanakan yang tadi saya tidak terpilih strategi, saya jadi dengan strateginya. Nah, itu insya Allah saya terapkan segera mungkin Pak. Oke Pak Rosi, saya tunggu. Saya ulang lagi, saya tunggu. Cerita tadi tentang hasil dari pembibitan tadi. Mudah-mudahan harapan tercapai. Oke Pak Rosi, terima kasih sudah ngobrol bareng dengan saya. Ya, saya juga terima kasih juga ya. Saya kira cukup ya, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, demikian praktek coaching dari Pak Budi dan Pak Farulosi. Saya selaku menilai di sini sudah cukup bagus ya. Pak Farulosi dan Pak Budi juga sudah melakukan tugasnya sebagai coach dengan baik. Ada present, terus mendengarkan aktif ya, dan pertanyaan berbobot yang cukup bagus ya. Berarti demikian penilaian dari saya, sudah alurnya juga sudah bagus sekali ya, sudah menemukan solusi juga ya. Demikian dari penilaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini Ibu Baloya Gero sebagai coach dan Pak Budi sebagai coach akan melaksanakan praktek coaching ya. Iya ya. Saya ingatkan kepada Ibu Baloya jangan lupa menerapkan teknik rasanya itu RASA ya. Dan alur ceritanya juga jangan lupa Bu ya. Dimulai dari ini ya Bu ya. Apa ya, tujuan, terus rencana aksi nyatanya juga ya. Kemudian identifikasi, jangan lupa tadi saya lupa yang pertama yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu menerapkan presence ya. Kemudian mendengarkan penuh apa yang dikatakan oleh Puci ya. Kemudian yang terakhir pertanyaannya yang berbobot. Itu saja Bu ya. Bisa ya Bu ya? Insya Allah. Iya. Oke, siap. Monggo laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Terima kasih atas waktunya ya Pak Budi. Kemarin kita sudah sepakat pengen mengadakan obrolan ya Pak Budi masalah jenengan ya. Coba kira-kira jenengan mau ngobrol apa nih hari ini? Oke, terima kasih Bu Baloya sudah waktu saya. Mungkin cerita ya Bu Baloya. Iya. Jadi saya kan ini sebagai Pakar Kurikulum. Walaupun itu tugasnya dalam membuat program yang bisa dilaksanakan atau dirasakan di sekolah. Namun mungkin juga dialami oleh beberapa pakar atau sekolah itu biasanya setiap ada program yang digaungkan itu pasti ada beberapa rekan yang mungkin tidak mendukung 100%. Iya. Mendukung tapi tidak 100%. Iya. Tadi tidak Kayak enggak gitu ya. Oke. Contohnya adalah ini aja baru-baru saja kemarin ini memang program baru dan kayaknya pertama kali ya, yaitu acara Awal Ramadan. Dan dimana ketika rapat koordinasi dengan Pak Sot dan para guru itu program ini saya flurkan di forum ya, nanti hari Jumat tanggal 17 Maret itu nanti sekolah kegiatannya adalah mengadakan pawai Ramadan. Oke, dan sudah saya ceritakan tekniknya. Saya juga sudah bersama dengan guru pendidikan agama Islam. Wali kelas juga sudah saya minta untuk istilahnya memberitahu kepada siswa. Dan saya juga sudah membuat poster ya, intinya memperkuat untuk acara di hari Jumat. Cuma kendalanya adalah setelah 3 hari berjalan, ketika saya mengajar di kelas beberapa kelas, ternyata masih ada siswa itu yang nanya, Pak, ini hari Jumat nanti acaranya apa sih Pak? Saya kan nggak tahu. Kenapa Anda nggak dikasih tahu sama wali kelas? Enggak Pak, saya tak wali kelas bagaimana? Nanti sudah sepakat ketika di Pakor nanti sudah ada acara Ramadan dan wali kelas beritahu. Apalagi saya sudah
share juga posternya dan meminta kepada wali kelas untuk share kembali poster dari saya di grup masing-masing kelas seperti itu. Nah, ketika saya berkesimpulan bahwa ini acara atau program ini sepertinya beberapa wali kelas tidak mendukung atau kurang mendukung 100% seperti itu. Kira-kira nih tujuan apa yang ingin dicapai ini dari obrolan kita ini? Tujuannya mungkin teknik saya ya, mungkin teknik dari komunikasi saya terhadap Bapak Ibu guru mungkin perlu ditingkatkan ya, jangan sampai terjadi miskomunikasi. Saya juga banyak mendapat kritik dari teman-teman bahwa program bagus seharusnya setelah kakor mungkin ada tindak lanjut, mungkin ditindaklanjuti kembali di rapat-rapat tersebut. Mungkin tujuan saya adalah saya ingin meningkatkan mungkin teknik komunikasi dengan Bapak Ibu guru lebih efektif. Berarti kondisi ideal apa yang Pak Budi inginkan dari program tersebut itu? Ya, kondisi idealnya yang saya harapkan adalah begitu ada program yang sudah disetujui, sudah saya lakukan dan sudah tahu. Sebetulnya idealnya adalah informasi muncul, kemudian semua warga sekolah itu tahu. Kalau tanya-tanya skala aja sih tidak masalah ya. Mungkin teknik, mungkin kadang siswa juga masih bingung ya. Paling sebenarnya adalah menjelaskan kembali. Tapi kalau sampai ada anak itu tanya kegiatannya apa, itu berarti kan wali kelasnya istilahnya paham kan? Iya. Berarti ini wali kelasnya ya, berarti yang guru berarti gurunya ya kurang merespon dengan kegiatan tersebut, kurang mendukung. Nah, dari program yang sudah Pak Budi buat itu skalanya itu sudah dilaksanakan itu berapa? Sebenarnya kalau program itu seharusnya ya 100% dikerjakan ya. Tapi seperti yang tadi saya ceritakan, tidak semua program itu seperti itu. Ya, kalau saya nilai sih kelancaran program itu masih dinilai di lapangan karena masih ada beberapa guru yang dukungannya kurang 100%. Jadi saya masih nilai di lapangan. Berarti selama ini hambatan-hambatan yang ada itu pada gurunya mungkin ya Pak? Jadi atau juga bisa jadi hambatannya ada di saya. Barangkali saya dalam segi komunikasi kurang bagus atau kurang efektif, sehingga mungkin ketika saya ngomong mungkin terjadi banyak penafsiran seperti itu. Berarti kurang kejelasan kurang efektif seperti itu. Sehingga multitafsir. Kalau sudah terjadi multitafsir kan berarti kadang rekan guru ngomong saya sudah belum paham itu maksudnya apa sih? Iya, tapi tidak mengungkapkan ke jenengan ya. Berarti hanya disimpan sendiri, tapi di dalam kelas tidak mengumumkan terhadap murid-muridnya. Akhirnya murid-muridnya tanya langsung ke Pak Budinya gitu. Nah, oke. Kira-kira nih solusi apa yang akan Pak Budi terapkan di sini untuk masalah tersebut? Oke, yang pertama mungkin tadi satu meningkatkan komunikasi efektif. Kemudian mungkin harus sering saya ulangkan ya pesannya. Kemudian kamu kita punya grup WA. Itu begitu ada pesan masuk satu, mungkin orang yang pertama mungkin baca. Nanti yang berikutnya sudah ketemu percakapan akhirnya tertinggal. Maka solusinya kemarin sudah ada usul dari kepala sekolah menurut saya sebagai admin itu membuat grup lagi. Isinya itu hanya khusus informasi penting. Yang obrolan biasa lah itu membuat di grup sebelah. Tapi kalau misalkan informasi penting dari sekolah, misalkan saya ada program dari kurikulum, ya diusahakan share-nya di grup yang satu. Tapi terkadang juga guru itu ya, maksudnya itu apa? Kadang nggak baca juga di grup yang tidak resmi itu. Karena mungkin terlalu banyak grupnya. Jadi mungkin
ini ya Pak, penjenengan akan membuat grup baru, tapi yang bisa upload ini cuma jenengan gitu ya. Sebagai admin adalah Admin saja kepala iya. sekolah dan para wakta dan kepala TU, kemudian mungkin guru PK ya. Iya. Seperti itu. Jadi tidak ini ya apa ya namanya tidak apa namanya akhirnya tertutup sama pesan-pesan yang lain, dia tertumpuk ya Pak, mungkin jadi oke gitu. Berarti untuk ukuran keberhasilan program ini apa Pak? Ya nanti bisa dilaksanakan pada hari H, tidak ada hambatan, semuanya enjoy, semuanya suka, Iya. ya lancar dan Lancar ya program. tidak ada kendala seperti itu. Sekarang ini komitmen Bapak itu untuk program ini komitmen. Komitmen saya, program ini harus dilaksanakan karena sudah terjadi kesepakatan dengan semua warga. Ya, sudah diketok palu ya harus dilaksanakan. Kalau nanti tidak dilaksanakan kan nanti anggapan siswa sekolah pada program nggak belajar. Oke, berarti nanti dilaksanakan ya program tersebut. Nih kapan nih rencana aksinya Bapak ini mau dilaksanakan ini? Secara cepatnya? Iya. Kan sudah jangan sampai ada rencana itu ditunda, nanti berikutnya kalau ada rencana lagi ditunda lagi, hanya rencana Ini tidak terlaksana ya. sudah rencana sudah dirapatkan, sudah setuju semua, ya harus dilaksanakan. Oke, nah sekarang Pak Budi sudah menemukan solusi ya. Solusinya tadi komunikasi iya. yang efektif, membuat grup baru yang intinya tidak model percakapan yang lain. Iya, oke. Intinya Pak Budi sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Budi. Bagaimana perasaan Pak Budi selama proses coaching ini Pak? Yang namanya ngobrol, Iya, kalau berbagi rasa itu ya, Iya. ya otomatis kalau yang tadi ditahan atau suatu sudah diperlukan ada rasa plong. Iya, betul Pak. Kadang kita mencari teman yang bisa dianggap percaya, kadang susah. Iya. Itu kalau kemana-mana, maka saya mau dengan baru ya, tidak ada rasa lega. Saya bisa mengungkapkan apa yang menjadi kebiasaan saya selama ini seperti itu. Iya. Terima kasih ya Pak, karena solusi sudah ditemukan ya. Mungkin percakapan kita akhiri sampai sini ya Pak, karena ada tugas lain. Terima kasih atas waktunya Pak Budi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian hasil coaching dari Ibu Balai terhadap coachingnya Pak Budi. Kalau saya nilai sih tadi sudah bagus ya Bu ya, terjadi keakraban antara coach dan coachingnya ya. Jadi tidak canggung, Pak Budi bercerita ya mengalir seperti air ya. Kemudian dari presennya, kemudian mendengarkan aktifnya, kemudian pertanyaannya berbobot juga sudah Ibu lontarkan juga ya. Intinya saya sangat mengapresiasi apa yang telah Ibu lakukan terhadap coachingnya ya. Demikian ya Bu ya yang dapat saya sampaikan ya. Ya, demikianlah praktek coaching dari kelompok CGP atau CGP Anak di Sukabumi Tegal. Bisa ya siap. Demikianlah tadi praktek coaching yang sudah kami laksanakan, di mana tadi kita sesuai dengan tadi pembukaan kita berperan pergantian. Saya sebagai pengamat, saya juga nanti sebagai coach dan juga sebagai coaching. Itu juga ada Pak Roji jadi pengamat, jadi coach, jadi coaching. Dan Bu Kori juga sama jadi pengamat, jadi coach, jadi coaching. Semua sudah kami praktekkan dan kami laksanakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan harapannya dari kami, semoga kita menjadi seorang coach yang ahli. Tentu saja tidak banyak melakukan coaching seperti itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dalam kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam